wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahar al-azizul ghaffar yukawwirul layla wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan para akhwat peserta iktikaf Masjid Azura, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita patut bergembira, bersyukur dan bersukacita atas nikmat kemudahan yang Allah perkenankan, yang Allah anugerahkan kepada kita semua untuk bisa beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Ramadan yang ke-24. Dan nanti malam insyaallah dalam malam ke-25, malam berpeluang turunnya Lailatul Qadar, sehingga hendaknya kita mempersiapkan diri untuk memaksimalkan malam nanti kita warnai dengan beragam ibadah, beragam ketaatan, dan beragam kesolehan. Para ikhwan wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan mendalami satu materi tentang prinsip penting dalam ketahanan keluarga. Prinsip penting dalam ketahanan keluarga. Dan untuk menguraikan persoalan ini atau materi ini, kita batasi dengan hanya belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tentu berbicara tentang hal-hal yang mendasar dalam ketahanan rumah tangga sangat luas pembahasannya, tidak sempit. Namun kita akan mengurai atau mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengungkap hal-hal mendasar dalam ketahanan keluarga. Baik, kita mulai dari sebuah visi. Sebuah visi di mana setelah jelas apa yang menjadi visi, harus berani mengambil pilihan. Harus berani mengambil pilihan yang mengantarkan kita kepada visi itu. Saya pernah menyampaikan perjalanan 1000 mil diawali dengan satu langkah. Pastikan langkah pertama itu langkah yang mengantarkan kita pada sebuah visi. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, catat dan dengarkan serta ingat baik-baik ini adalah bahwa terang dan jelasnya visi menjadi dasar penguatan dalam menjalankan misi atau proses. Kalau visinya buram, visinya samar-samar, visinya tidak terang, maka dipastikan langkahnya dalam menapaki misi kehidupan itu tidak akan jelas, tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Itulah kenapa Nabiullah Khidir berkata kepada Musa alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Itu perkataan Khidir kepada Musa alaihissalam di dalam surat Al-Kahfi di ayat 68. Kata Khidir kepada Musa, kamu selama-lamanya tidak akan pernah bisa bersabar membersamaiku. Bagaimana bisa kamu akan bersabar membersamaiku
sedangkan kamu tidak memiliki pandangan tentang masa depan. Allah memberikan pandangan penglihatan kepada Khidir akan kejadian di masa depan. Itulah kenapa Khidir bisa bersabar, bertahan, kokoh melakukan beberapa hal yang ganjil bagi Musa. Yang dalam pandangan Musa adalah suatu keingkaran, suatu kemungkaran yang harus ditolak, diingkari. Tapi kenapa malah Khidir melakukannya? Nah, inilah yang kemudian membedakan bahwa Khidir memiliki pandangan masa depan dengan izin Allah, sedangkan Musa pada saat itu tidak memiliki pandangan masa depan tentang apa yang diperbuat oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, sehingga Musa benar-benar tidak bisa bersabar membersamai Khidir. Kalau kita pengen bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini, perkuat visinya, perterang visinya. Demikian pula kita beriktikaf ini, kalau kita tidak memperterang dan memperjelas visi yang mesti kita capai dalam pelaksanaan iktikaf ini, mungkin kita tidak akan bisa bersabar menjalani proses iktikaf 10 hari ini. Apatah lagi jika didapati dalam pelayanan panitia banyak kekurangan dan kekurangan. Baik, mari kita perhatikan di dalam surat As-Saffat ayat 99. Ini merupakan pilihan tegas bagi Ibrahim alaihissalam untuk menjadikan orientasi hidupnya adalah lillahi ta'ala. Dan ini tentu mengajarkan kepada kita apa yang menjadi ikrar kita sebagai seorang muslim, yaitu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini adalah ikrar yang selalu kita ucapkan dan ini butuh implementasi. Ibrahim alaihissalam telah mengimplementasikan ikrarnya kepada Allah. Dia mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku akan selalu menuju kepada apa yang dicintai dan diridhoi Tuhanku. Dan Tuhanku tidak akan mengecewakanku. Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Bagaimana keimanan yang ada pada Ibrahim alaihissalam adalah keimanan yang melahirkan kesadaran. Bukan keimanan sebatas pengetahuan, tetapi melahirkan kesadaran. Kesadaran itu dibentuk, kesadaran itu terlahir, kesadaran itu terwujudkan dalam bentuk pilihan hidup. Betapa sering kita mengucapkan hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Sudahkah pengakuan ini wujud dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan real? Masih kita dapati beberapa akhwat takut masuk kamar mandi tengah malam. Bayangannya ada yang menempel di sudut rumah. Ada kuntilanak, ada gondorwo, ada kolor hijau, kolor merah, dan seterusnya. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang muncul, padahal dia mengatakan hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Ada ikhwan ketika lewat di dekat komplek kami menuju ke Budi Agung, ada satu jalan itu melewati kuburan. Ada ikhwan kalau lewat situ ditancap motornya. Kalau dia jalan kaki berlari. Saya katakan tidak boleh demikian. Ada adabnya melewati kuburan ucapkan salam. Dia takut, kenapa? Khawatir ada yang jawab katanya. Ya. Nah, hal-hal yang demikian yang harus kemudian diluruskan bahwa kita telah berikrar hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagaimana ikrar ini wujud dalam bentuk kesadaran? Ibrahim mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan selalu menuju kepada apa yang dicintai dan diridhoi Tuhanku, dan Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Buktinya adalah Allah perintahkan Ibrahim untuk menuju ke negeri tandus, negeri yang belum ada penghuninya, negeri yang kering, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Allah perintahkan Ibrahim membawa istrinya dan juga anaknya ke lembah itu. Lembah itulah yang disebut nantinya sebagai lembah Mekah. Gambarannya adalah menakutkan. Gambarannya adalah penderitaan, kesulitan, kepayahan.
tapi Ibrahim tetap melakukan perjalanan menuju kepada apa yang Allah inginkan kepadanya. Betapa sering kita takut untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang terkontaminasi langsung dengan riba, karena sudah mendapatkan posisi jabatan di tempat dia bekerja itu. Begitu dikatakan riba itu haram, riba itu wajib ditinggalkan, bayangan dia, kalau saya tinggalkan lalu saya bekerjanya apa? Nanti kalau saya tinggalkan, saya nafkahi istri anak saya apa? Ada banyak ketakutan-ketakutan. Jadi keridhaan Allah, kecintaan Allah itu nomor sekian. Padahal kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan berikan pengganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Baik, di bagian awal kitab Sirah Nabawi dikisahkan tentang hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar alaihissalam dan putranya Ismail yang masih buayan kala itu dari bumi Palestina ke lembah Mekah yang kering, tandus dan gersang. Sesampainya di sana, setelah istirahat sejenak, demi titah ilahi, Ibrahim harus meninggalkan istri dan anaknya di lembah itu untuk menyempurnakan misi dakwah sebagai Rasul kembali ke bumi Palestina. Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa sebagaimana doa beliau yang diabadikan di Quran surat Ibrahim ayat 37. Nah, dari doa Ibrahim alaihissalam inilah kita kemudian akan menguraikan tentang prinsip penting dalam ketahanan rumah tangga. Adapun kemudian doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam, Rabbana, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya aku askantu menempatkan min zuriyati sebagian dari keturunanku biwadin pada satu lembah ghairi zizar'in, lembah yang tidak ada tanaman, lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, lembah yang kering, tidak ada air, inda baitikal muharram, dekat dari rumah engkau al-muharram, Baitullah al-musyarrafa. Rabbana, ya Tuhan kami, liyuqimus sholat, agar supaya keluargaku menjadi ahli sholat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada keluargaku. Warzuqhum minas samarat, rezekikanlah kepada mereka, kepada keluargaku, minas samarat, rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar supaya mereka menjadi hamba-hamba engkau yang pandai bersyukur. Apa yang terbayang dan apa yang Anda rasakan ketika Ibrahim mengadu kepada Allah, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zizara'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Apa yang terbayang oleh kita? Aku tempatkan keluargaku di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanaman-tanaman, dan kita bisa dapati kondisi demikian pasti kondisi yang tandus, kering, tanaman pun tidak bisa tumbuh. Saking keringnya, panasnya. Belum lagi bebatuan-bebatuan yang cadas, yang tajam. Ya, saat itu lembah Mekah sangat-sangat panas, kering, tandus, tidak ada sumber air. Dan tidak ada seorang pun sebelum mereka yang mau tinggal di tempat seperti itu. Sebenarnya dari kabilah-kabilah Yaman sudah sering melewati tempat itu, tapi tak satu pun dari mereka yang berpikir atau berkeinginan untuk tinggal di tempat itu. Mereka hanya melewatinya. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun justru disitulah Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam membawa istrinya dan juga anaknya. Ini kalau bukan sebuah visi, nggak bisa setegar itu, sesabar itu Ibrahim dan juga keluarganya. Dan kalau bukan karena komitmennya untuk memilih jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, juga tidak akan sekokoh itu Ibrahim alaihissalam menapaki jalan ini. Tapi perhatikanlah urutan doa yang dihajatkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk keluarganya
yang ditempatkan di tempat yang tandus kering tadi. Apa urutan doanya? Ternyata urutan doanya itu bukanlah rezeki yang menjadi prioritas utama dalam berdoa kepada Allah untuk keluarganya di tempat yang kering, di tempat yang tandus, di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita kan biasanya inti doa kita atau prioritas doa kita adalah apa yang menjadi hajat kita. Pada saat keluarga kita sakit, anak kita sakit, pasti doa yang pertama kita panjatkan, ya Allah, karuniakanlah kesembuhan kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak saya, kepada ibu saya, kepada itu yang selalu menjadi prioritas doa, urutan pertamanya itu. Setelah kita puji Allah, langsung kita sampaikan hajat kita kepada Allah berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan mendapatkan kendaraan. Yang sudah meniatkan setelah lebaran ini ada kendaraannya, beli motor misalnya, pasti doanya di Lailatul Qadar ini, ya Allah, mudahkan saya menapaki jalan dakwah dengan kendaraan yang terbaik. Ya, sebutlah mereknya. Ya, sebutlah mereknya dalam doanya. Ya. Nah, tapi ternyata kita dapati pelajaran di dalam apa yang menjadi urutan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun menempatkan keluarganya di tempat yang kering dan tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, bukan rezeki yang menjadi prioritas utama dalam doanya. Apakah rezeki berupa makanan dan kesehatan yang diprioritaskan pertama kali oleh Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya dalam hajatnya kepada Allah? Padahal doa Nabiullah Ibrahim ini mustajab. Doa para nabi itu mustajab. Tapi ternyata bukan rezeki dan bukan pula kesehatan sebagai hajat prioritas Ibrahim alaihissalam dalam doanya. Bukan itu yang prioritas utamanya. Yang diprioritaskan pertama kali agar keluarganya dalam situasi terpuruk sekalipun tetap menjadi ahli sholat. Hamba yang sangat dekat dengan Allah. Jadi prioritaskan pertama kali hajat kita kepada Allah itu agar semakin bagus hubungan kita dengan Allah. Suami kita sakit, minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah suamiku sebagai ahli sholat meskipun engkau uji dengan sakit. Itu dulu kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah istriku tetap menjadi ahli sholat meskipun engkau uji dia dengan sakit. Kalau masalahnya finansial, ya Allah, jadikanlah suamiku ahli sholat dalam perjuangannya mencari rezeki, dalam perjuangannya menapaki hidup ini mencari nafkah. Seorang suami berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah istriku ahli sholat meskipun banyak tuntutan rumah tangga yang sangat diharapkan dan dihajatkannya untuk segera dipenuhi. Minta kepada Allah agar keluarga kita itu menjadi ahli sholat. Nah, setelah kemudian sholat yang kita minta sebagai prioritas pertama, apakah prioritas keduanya adalah rezeki, kesehatan? Ternyata prioritas kedua yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam juga bukan rezeki dan bukan kesehatan. Lalu apa yang dimintanya sebagai prioritas kedua? Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik yang menjadi bagian hidup dari keluarganya. Sehingga dengan akhlakul karimah, kelak manusia yang mengenali keluarga beliau menjadi cinta, menjadi senang dan berbahagia bermuamalah dengan keluarga beliau. Itu yang kedua. Betapa sering kita dapati seorang anak, ya seorang anak, saya mendapati banyak kasus seperti itu. Seorang anak yang kemudian mengurus bapaknya yang sedang sakit, mereka tidak betah mengurusnya. Kenapa? Bapaknya ngomel-ngomel terus. Sudah dilayani oleh anak-anaknya, masih juga dimarahin-marahin anaknya tuh. Anaknya udah dewasa, udah berkeluarga juga. Ada banyak kasus yang saya temukan. Sehingga ketika kemudian kami diminta untuk mendoakan si bapak tersebut, setelah itu anaknya cerita,
Ya gimana kami mau sabar Pak Ustadz? Kami mengurus bapak itu tidak berhenti, mulutnya itu kasar sama kami. Ya, marah-marah terus. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana orang-orang akan betah di sekitarnya kalau dia berlaku kasar? Kalau dia marah. Nah, karena itulah kemudian minta kepada Allah, prioritas kedua adalah baguskan akhlak. Setelah bagus hubungannya dengan Allah, kita minta agar dibaguskan pula hubungannya dengan manusia. Dibaguskan hubungannya dengan manusia. Ada ini fenomena kejadian di daerah, kalau saya sebut namanya karena wilayah Kota Bogor, mungkin dia nanti dengar berita ini, video ini. Nah, TV menjadi saksinya. TV menjadi saksinya dengan izin Allah, kami satukan kembali. Ada seorang anak, ya seorang anak perempuan, ya sudah jadi ibu rumah tangga juga. Itu bukan 2 tahun, lebih dari 10 tahun. Bahasa Sulawesinya itu apa ya, baku bombe gitu ya. Putus hubungan dengan ibu kandungnya sendiri. 10 tahun. 10 tahun lebih. Enggak saling ajak ngomong. Ya. Bayangkan anak perempuan, anak yang paling tua, anak perempuan dengan ibu kandungnya sendiri 10 tahun tidak saling komunikasi. Padahal tinggal di satu komplek yang besar, cuma ada klaster-klaster lagi. Nah, anak perempuannya tinggal di satu klaster, ibu kandungnya tinggal di klaster yang berbeda. Dekat jaraknya, nggak sampai 5 menit kalau dari rumah si anak ke rumah ibunya. Tidak pernah saling mengunjungi. Ya. Ibunya tidak pernah mengunjungi anak perempuannya, anak perempuan tidak pernah mengunjungi ibunya. Cucunya saja disuruh ke sana. Nah, kemudian ayah perempuan itu atau suami dari ibu itu, salah satu jamaah yang mendengarkan kajian kami di satu tempat, dialah yang mencurhatkan. Dia menyampaikan, Pak Ustadz tolong bantu saya. Saya sudah uzur, saya tidak ingin mati sebelum istri saya dan anak saya ini menyatu kembali. Diceritakanlah perihalnya. Lalu kemudian setelah saya mendengarkan kisahnya, saya terpanggil dan tergerak hati untuk bantu. Saya katakan, Prof, karena memang dia sudah profesor, tapi di bidang yang lain tentunya. Saya katakan, Prof, izinkan saya ketemu anak perempuannya. Anak perempuannya juga udah janda. Izinkan saya ketemu anak perempuannya, ditemani oleh Prof. Siap Pak Ustadz, janjianlah ketemu. Lama, hampir kemudian berjalan 2 bulan diskusi dengan anak perempuannya, itu baru ketemu benang merahnya. Setelah 2 bulan saya diskusi dengan anak perempuannya, itu menggali, mencari di mana nih akar masalahnya. Lewat telepon, lewat silaturahmi, kadang tengah malam, TV menjadi saksinya menemani itu. Hingga kemudian setelah 2 bulan diskusi, ketemulah benang merahnya. Sekarang saya minta kepada Prof, izinkan saya ketemu sama Bunda. Diizinkan ketemu dengan Bunda. Dengan Bunda enggak lama, kurang dari sebulan lah. Sebulan kami diskusi dengan bundanya, ketemu benang merahnya. Alhamdulillah. Akhirnya setelah ketemu benang merahnya, saya kembali kepada si anak perempuan cerita. Lalu saya kembali kepada si bunda cerita. Saya berbohong sedikit. Ya, untuk apa? Untuk menyatukan mereka. Dengan izin Allah ketemu dan saling bermaafan, berpelukan, Masya Allah. Ternyata karena masalahnya si anak perempuan waktu usia SMP, dan itu ternyata dilupakan oleh bundanya. Sejak usia SMP, anak perempuan ini, dia mengatakan sejak saya SMP Pak Ustadz tidak pernah dipeluk lagi oleh bapak saya. Tidak pernah dipeluk lagi oleh ibu saya. Nggak pernah sejak SMP sampai detik hari itu dia mengatakan, sejak SMP masih terekam, tidak bisa hilang di memori saya. Bapak saya, ibu saya tidak pernah peluk saya. Dan yang saya tangkap waktu itu ketika bapak saya tidak lagi memeluk saya adalah karena ibu saya. Nah itu ternyata terekam di dalam memorinya. Terekam di otak bawah sadarnya. Dan itu menjadi pemicu kebenciannya yang bertumpuk-tumpuk kepada ibundanya. Sehingga ada banyak kasus perjalanannya, mulai kasus dia mulai jadi mahasiswi, lalu kemudian sampai urusan itu selalu konflik dengan ibunya karena ada penyakit yang tersimpan sejak lama. Sehingga selalu dia melihat ibunya dengan pandangan suudzon. Dan bagi dia adalah ibunya yang salah, ibunya yang tidak peduli, tidak perhatian. Jadi dia tersihir dengan sugesti yang ada yang tertanam dalam otak bawah sadarnya. Bahwa ibunya tidak pernah sayang sama dia.
apapun perlakuan ibu kepadanya itu selalu jelek dan buruk. Nah, itu langsung saya teringat tuh firman Allah surat Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqiya syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubihim. Bahwa seseorang akan selalu ditunggangi oleh setan dalam hati dan pikirannya. Setan tidak akan pernah lepas dalam hatinya dan pikirannya selagi dia memelihara dendam dan penyakit hati dalam dirinya. Ya. Kalau dia berjiwa lapang menerima, mungkin tidak akan terjadi kejadian itu. Tapi karena kemudian dia menyimpan kebencian dan kemarahan itu, maka setan menungganginya. Makanya sebelum saya pertemukan ibunya, saya minta izin, Anda harus diruqyah terlebih dahulu. Mau dia diruqyah. Setelah diruqyah, barulah terjawab kenapa, baru dia bisa enakan tidur. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun itu susah tidurnya. Nah akhirnya memang sudah bertambah, ada depresinya, ada stresnya, ada penyakit hatinya dan seterusnya. Itu semua kemudian menjadi suatu penyakit parah dan selalu pusatnya adalah penyebabnya ibunya. Penyebabnya ibunya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah suatu malam kami pertemukan, kami pun terharu menangis saat itu karena lama mereka tidak berpelukan. Prof juga menangis pada saat itu dengan izin Allah tentunya, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kemudian sangat penting kita perhatikan ini bagaimana akhlakul karimah, akhlak yang baik, dan bagaimana potensi anak menjadi musuh bagi orang tuanya, orang tua berpotensi menjadi musuh bagi anaknya, itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa keluarga dekat itu berpotensi menjadi musuh antara yang satu dengan yang lainnya. Apalagi keluarga jauh. Sangat berpotensi menjadi musuh. Makanya sangat penting kita jaga silaturahmi. Ketika kita berbicara tentang surat An-Nisa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ayat pertama An-Nisa diantara keunggulannya, hanya ayat itu ditambah dengan surat Al-Hasr ayat 18 yang termuat 2 kali perintah takwa. Yang juga ternyata perluasan maknanya pentingnya pendidikan takwa dalam rumah tangga, dalam keluarga. Yaitu pada perintah takwa yang kedua, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yaitu spesifik perintah bertakwa kepada Allah dalam menjaga silaturahmi. Jadi dalam menjaga silaturahmi harus benar-benar kita bertakwa kepada Allah, betul-betul menjaga itu sebagai bagian daripada prinsip takwa kepada Allah, menjaga hubungan silaturahmi. Maka seorang suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk berbuat baik kepada keluarganya istri. Istri pun tidak boleh menjadi penghalang suaminya berbuat baik kepada orang tuanya suami atau kepada saudara-saudarinya suami. Saling dukung mendukung, saling topang menopang demi terwujudnya silaturahmi. Baik. Nah, barulah urutan yang ketiga dalam hajat Ibrahim alaihissalam itu adalah rezeki berlimpah berupa makanan, minuman, dan kesehatan untuk keluarganya. Ya, barulah urutan yang ketiga dalam hajat Ibrahim alaihissalam adalah rezeki berlimpah yang diminta untuk keluarganya. Dan sebagai penutup dari hajatnya kepada Allah, Ibrahim memohon agar keluarganya menjadi ahli syukur, ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Maka lihat rezeki prioritas yang ketiga. Tapi kalau kita lihat prioritas pertama, kedua, yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia, baru urutan ketiga rezeki. Kalau kita mau berpikir jernih dan nalar, sebenarnya kunci pembuka pintu rezeki berlimpah itu bagusnya hubungan dengan Allah dan bagusnya hubungan dengan manusia. Itulah kunci pembuka rezeki berlimpah. Ya. Kita selalu mengeluhkan persoalan hidup kita secara finansial, tapi ternyata setelah cek dan recheck, hubungan kita dengan Allah bagus, tapi hubungan kita dengan manusia kurang bagus. Bahkan dengan sahabat kita seringkali mengambil suatu pilihan sikap yang membuat saudara kita, sahabat kita itu bersuuzon dengan kita. Karena kita mengurung diri di kamar,
Ya, tidak mengajak bicara orang seisi rumah gitu. Seringkali kita buat status yang membuat orang-orang di sekitar itu bersuuzon. Udah pergi aja, nggak usah pedulikan aku. Ini kan bingung statusnya seperti itu. Pergi aja, nggak usah pedulikan aku. Kan jadi teman-temannya pada saat ini statusnya siapa yang dimaksudkan? Kita kah? Ketika diajak ngomong, tidak ngomong, masuk kamar, kunci pintu. Bagaimana rezeki itu akan datang berlimpah? Yang kita dapatkan nanti adalah rezeki sebatas yang dijatahkan oleh Allah. Ingat bahwa rezeki itu ada rezeki yang dijatahkan. Rezeki ini tidak mungkin habis. Sampai kemudian Allah takdirkan kematian hidup kita di dunia. Itu rezeki yang dijatahkan. Tapi kalau kita pengen selain rezeki dijatahkan, ada rezeki yang ditambahkan. Nah ini harus selain hubungan dengan Allah bagus, harus bagus pula hubungan dengan manusia. Maka kita akan dapatkan rezeki, selain dari rezeki yang dijatahkan Allah, ada rezeki yang ditambahkan oleh Allah. Ada rezeki yang berlimpah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sinilah kita akan ungkap hikmah dan pelajaran untuk ketahanan keluarga. Setelah tergambar oleh kita ayatnya, tergambar oleh kita prioritas doanya, sekarang kita gali hikmah. Hikmah dan pelajaran untuk ketahanan keluarga. Apa itu hikmah? Hikmah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ciri ilmu hikmah itu ada 3. Ciri ilmu hikmah ada 3. Beliau menafsirkan arti hikmah itu ketika di surat Asy-Syura, surat Asy-Syu'ara ayat 83, doa Nabiullah Ibrahim. Rabbi habli hukmah. Ya Allah karuniakanlah aku hikmah. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan apa itu hikmah. Hikmah itu 3 cirinya. Yang pertama adalah hikmah itu ilmu atau pengetahuan yang melahirkan kesadaran bertauhid. Itu ciri yang pertama. Kalau Anda mendapatkan suatu ilmu atau pengetahuan dan itu melahirkan kesadaran bertauhid, Anda mendapatkan hikmah untuk ciri yang pertama. Anda belajar biologi, tapi dengan mengkaji biologi itu Anda semakin tumbuh keimanannya kepada Allah, semakin takjub dengan kehebatan Allah. Berarti itu Anda dapat ilmu hikmah itu. Anda langsung bisa hubungkan dengan kebesaran Allah, itu ilmu hikmah. Ciri yang kedua, ilmu hikmah itu adalah ilmu atau pengetahuan yang menguatkan jiwa untuk konsisten dan komitmen dengan kebenaran. Nah, itu ilmu hikmah. Anda mendalami ilmu akuntansi, tapi kemudian diimplementasikan adalah untuk membuat proposal yang bodong gitu. Tapi kemampuan Anda untuk merancang sebuah proposal dengan anggaran-anggaran itu menakjubkan dan meyakinkan. Sehingga diluncurkanlah banyak dana, tapi sebenarnya adalah fiktif data-datanya dan seterusnya. Tapi kehebatan Anda, kelihayan Anda gitu. Seolah-olah itu benar gitu. Dalam pendataan anggaran. Nah, itu berarti bukan ilmu hikmah. Tapi ketika kita belajar akuntansi dan membuat kita konsisten komitmen dengan kebenaran, itu ilmu hikmah. Kita belajar ilmu dagang, tapi ilmu dagang tidak untuk membodohi manusia, tapi untuk mencerahkan orang-orang atau konsumen yang berbelanja di kita. Selain dia dapat barang, dia dapat pengetahuan. Nah, itu ilmu hikmah tuh. Jadi, ilmu hikmah adalah ilmu yang menguatkan jiwa untuk konsisten dan komitmen dengan kebenaran. Dan ciri yang ketiga adalah ilmu yang menggerakkan jiwa untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada manusia. Itulah ilmu hikmah. Cirinya yang ketiga, menggerakkan jiwa untuk memberi manfaat seluas-luasnya kepada manusia. Sebab Nabi mengatakan khairukum man anfa'ukum linnas. Yang terbaik dari kalian yang banyak memberi manfaat, bukan yang banyak menerima manfaat. Maka hendaknya kemudian kita beri manfaat kepada orang lain. Berikan manfaat kepada orang lain dengan gaya bahasa kita yang santun, yang menyenangkan, dengan akhlak kita yang membuat orang lain tenang, tidak bersuuzon. Ya. Adapun masalah kita, kalau kita tidak pengen berbagi cerita, curhatkan kepada Allah. Tapi jangan masalah kita hukum orang lain. Seolah-olah orang harus merasakan.
sakitnya yang kita derita. Nggak boleh. Justru kalau kita mengundang pertolongan Allah itu adalah Nabi mengatakan man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau kita ada masalah dan pengen dimudahkan Allah, mudahkan urusan orang. Mudahkan urusan orang di sekitar kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Cuman sekali lagi, apakah pengetahuan ini melahirkan kesadaran atau tidak itu kembali pada diri kita masing-masing. Sebab saya yakin ini bukan sesuatu yang baru kita dengar. Bukan sesuatu yang baru. Bahwa pola pertolongan Allah itu tolong orang, Allah tolong kita. Sekarang kita punya masalah. Apakah kita tidak pengen Allah terlibat dalam masalah kita? Apakah kita tidak pengen Allah menyelesaikan masalah kita? Mau. Rumusnya bantu orang lain, mudahkan urusan orang lain. Jangan mengurung diri di kamar. Jangan kemudian kita membuat orang bersuuzon dengan diri kita. Nggak bakal selesai masalahnya. Yang ada adalah tambah masalah. Baik, mari kita lanjutkan. Apa hikmah dan pelajaran untuk ketahanan keluarga? Diingat baik-baik ciri ilmu hikmah. Ini sudah bocoran nih ya. Sudah bocoran pertanyaan. Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah, dia akan mendapatkan kekayaan berlimpah. Ada yang tahu ayat berapa? Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah, dia mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Ada yang tahu? Akhwat ada? Surat Al-Baqarah ayat, ayo jangan ragu. Salah. Ada akhwat? Tir? Surat 269 punya ayatnya? Masya Allah. Boleh dibagi dua. Bagian Ustaz Tambo disedekahkan buat antum. Oke, hikmah dan pelajaran untuk ketahanan keluarga ya. Mari kita ungkap. Pertama, adaptif dan visioner. Ya, ini prinsip pertama nih. Adaptif dan visioner. Nabi Ibrahim alaihissalam berani mengambil pilihan hijrah meninggalkan Palestina menuju lembah Mekah yang kering dan tandus demi sebuah visi besar. Demi sebuah visi besar. Beliau dan keluarganya bersabar demi terbangunnya peradaban. Pelaku utama keluarga dalam hal ini ayah dan ibu atau suami dan istri harus berjiwa visioner. Untuk apa sih dia menikah? Kenapa dia pengen menikah? Kenapa dia memilih istri ini? Mohon izin sedikit saya sampaikan bahwa sewaktu masih kuliah di Aroya, setelah kemudian selesai di sana, para ustadz dan syekh menawarkan, Ustadz Samsul siap menikah? Siap, gitu ya, ditanya siap. Lalu kemudian dihadirkanlah, saya dikasih uang sama syekh untuk menikah. Ini kamu menikah, nanti kalau kamu menikah bawa istri kamu ke sini dan kita sudah pilihkan akhwat untuk antum. Akhwat siapa, syekh? Alumni Aroya juga, supaya dia bisa mengajar di situ. Tidak. Dengan tegas saya katakan tidak. Kenapa? Saya mencari istri yang satu kampung. Ya. Supaya kalau saya di luar kampung itu adalah untuk mendapatkan ilmu dan kelak suatu waktu saya harus kembali ke kampung halaman. Dan saya bersama keluarga tanpa menzolimi hak istri saya yang juga mungkin akan membersamai keluarganya di kampungnya. Maka saya pengen satu kampung. Supaya ketika saya kembali, istri saya mendapatkan haknya bersama keluarganya juga. Alhamdulillah, akhirnya kemudian, oke, kalau begitu yang penting istri kamu bawa ke sini, siap gini, nggak apa-apa. Nah, saya dikasihlah dana untuk menikah pada saat itu. Nah, saat itu, singkat aja saya berpikir, itu aja, bahwa saya mau mencari istri yang satu kampung, selesai. Siapa dia, belum tahu saya waktu itu, karena masih goib. Ya, masih goib, tapi itu dulu. Dan saya kekeh mempertahankan itu. Walaupun disampaikan,
ini syaratnya, ini akhwatnya. Tidak, saya mau cari satu kampung saya. Baik, alhamdulillah. Nah, akhirnya Allah takdirkan saya menikah dengan istri satu kampung. Ya. Ya, saya tidak menikahi wanita satu kampung, enggak. Ya, satu orang aja. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ada visi gitu. Dan kalau sudah ada visi, berani mengambil pilihan hijrah, melakukan perubahan yang lebih baik demi membangun peradaban mulia di dunia dan meraih visi mulia di akhirat, yaitu bersama keluarga masuk ke dalam surga. Jadi harus adaptif, siap dengan perubahan, lalu kemudian berjiwa visioner, harus mampu melihat ke depan. Sebab kalau dia tidak punya visi, dia tidak akan bisa adaptif, dia akan saklek nantinya. Kalau kemudian kita semua masyarakat protes karena macet, ya, di jalan baru karena pembangunan jalan tol, tidak akan jadi jalan tol. Tapi ketika kita bersabar dengan macetnya yang luar biasa padatnya, sekarang kita nikmati bagaimana jalan tol, masya Allah. Ya, dulu kita kemudian banyak mau ngomel tuh, ini menyusahkan. Tapi sekarang orang semua menikmati dengan jalan tol, sudah tegak. Artinya apa? Tidak akan pernah terjadi perubahan yang besar kalau kita tidak siap dengan kehidupan yang besar. Anda pengen dapat ikan paus, jangan mancingnya di empang, di got, di selokan, jangan. Pergilah Anda ke lautan lepas untuk mendapatkan ikan paus. Ya. Pengen rezekinya besar, tapi bergeraknya pengen di rumah saja. Di sekitar rumahnya saja mau. Nggak berani dia keluar. Padahal surat Al-Quraisy mengajarkan kita kalau pengen mendapatkan jaminan Allah, alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Kalau kita pengen dapatkan jaminan dari Allah bahagia secara biologis dan bahagia secara psikologis, harus berani berdagang ke luar negeri. Harus berani menawarkan produknya ke luar negeri. Ya, artinya apa? Cara berpikir kita itu jangan terbatas. Harus berani berpikir besar, berani untuk melihat keluar. Sebab itu adalah bumi Allah yang harus, cuma niat kita yang diluruskan. Bahwa kita pengen melihat bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, ada rezeki, ada peluang, tawarkan program Anda, bisnis Anda. Nah, sekarang dengan mudahnya melalui internet Anda bisa komunikasi dengan kemampuan bahasa, tawarkan madu RDQ kepada teman Anda, relasi Anda di Amerika. Biar dia coba, siapa tahu dia pesan 1 ton, Anda jadi fasilitatornya. Dapat bagian luar biasa, kan tidak menutup kemungkinan. Yang penting berani keluar, berani ambil pilihan gitu. Jangan ada masalah, mengurung diri di kamar, lalu kemudian menyesali kenapa itu terjadi. Sehingga seolah-olah masa depannya akan seperti itu terus. Padahal Allah mengatakan wal asr, demi masa. Demi masa itu kalau kita buka tafsirnya, mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saling keterkaitan. Seringkali masa depan kita itu menjadi buruk karena masa lalu kita yang terpengaruh. Yang mempengaruhi masa depan kita. Ada peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu, dan kita belum berdamai dengan masa lalu itu, memberikan pengaruh di masa depan kita. Nah, karena itu, ayo, masa lalu kalau dia baik, ambil pelajarannya, tingkatkan. Kalau dia buruk, delete, lupakan. Jangan Anda dipengaruhi dengan kejadian buruk di masa lalu. Ya. Kita butuh melihat masa lalu, tapi jangan terus-terusan lihat masa lalu. Harus berani mengambil jalan ke depan. Bahwa itu digambarkan seperti spion pada kendaraan. Kita butuh melihat spion untuk bisa maju ke depan, tapi tidak boleh terus-terusan melihat spion. Bahaya, nggak bakal maju-maju kita. Kalau lihat terus spion, ya. Atau tidak melihat spion juga berbahaya. Jadi kita butuh melihat spion sesekali untuk bisa maju ke depan beberapa kali. Nah, karena itulah kemudian lihatlah masa lalu untuk dijadikan pelajaran, bukan untuk disedihkan. La taqulu kana kaza fa kana kaza, kata Nabi. Ya, jangan mengatakan seandainya dulu begini, seandainya dulu, nggak bakal berubah lagi. Yang ada adalah rubah itu dengan masa depan Anda yang cerah, bukan menyesali kejadian masa lalu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, prinsip yang kedua, kuat dan tegar. Kuat dan tegar. Harus jadi pribadi yang kuat.
Dalam Al-Quran Allah berikan gambaran kasajaratin toyibah, seperti pohon yang kokoh, dihantam oleh badai dari berbagai arah tidak tumbang pohonnya. Kenapa? Karena kokoh. Nah, prinsip ketahanan keluarga yang kedua, kuat dan tegar. Demi perintah Allah dan visi yang mulia, Ibrahim meninggalkan istri dan anak di lembah yang kering, tandus yang tak ada tanda-tanda kehidupan. Sang istri dengan Ismail yang masih dalam buayan harus bersabar dalam kondisi seperti itu dan tetap tegar ditinggalkan oleh suami tercinta. Harus, kalau tidak demikian tidak akan terjadi perubahan. Kenapa Ibrahim meninggalkan istri anaknya? Karena sebuah visi. Sebuah visi. Kenapa Hajar dan Ismail harus sabar? Ya karena sebuah visi. Jadi visi inilah yang menguatkan kita untuk bisa bersabar menjalani kehidupan. Kalau tidak demikian, ya tidak akan terjadi perubahan yang besar. Demi terrealisasinya nilai-nilai adaptif dan visioner dalam menyikapi perubahan, anggota keluarga harus memiliki karakter yang kuat dan sabar dalam setiap ujian dan tantangan kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menghadirkan keajaiban dalam hidup kita, disiapkan mental kita dulu dengan musibah-musibah kecil, musibah berupa sakit, musibah berupa kekurangan secara finansial. Maka berhusnuzonlah, ingat, Allah itu Al-Latif, Allah itu maha lembut. Saking lembutnya Allah kepada kita, seringkali Allah mempersiapkan diri kita menjadi jiwa yang besar, jiwa yang hebat, jiwa yang kokoh. Tapi karena kita tidak menyadari Allah sebagai Al-Latif, kita seringkali kecewa ketika ditimpa dengan musibah. Padahal musibah itu adalah diantara cara Allah untuk menjadikan kita pribadi hebat, pribadi kuat. Ya. Cuman, jadi kalau kita sudah terbiasa dengan musibah, terbiasa dengan bala, coba lihat. Saya baca di dalam beberapa buku psikologi tentang bahwa ciri-ciri pemimpin yang hebat di masa depan itu adalah mereka-mereka yang senantiasa diperhadapkan dengan banyak masalah dalam hidupnya. Sebab orang yang senantiasa diperhadapkan dengan banyak masalah dalam hidupnya, lalu dia berusaha menghadapi masalah itu dengan tenang, itu ternyata akan muncul beberapa karakter-karakter kepemimpinan padanya. Pertama adalah kedewasaannya lebih teruji daripada yang lain. Pasti itu. Siapa yang Anda lihat lebih dewasa cara berpikir bersikapnya, itu berarti banyak masalah yang sudah dia lalui. Yang kedua, dia akan menjadi ahlul hikmah. Sebab orang yang menjadi ahlul hikmah itu karena beragam masalah telah dijalaninya. Luqman sebelum dia menjadi Luqmanul Hakim, dia adalah budak yang diperjualbelikan, dicambuk di sana sini, sampai kemudian dia menjadi pembantu dari seorang hakim. Sang hakim inilah yang melihat kecerdasan pada Luqman hingga kemudian dia mempercayakan Luqman untuk mengambil beberapa keputusan yang tentu setelah melewati ujian demi ujian. Di antara ujiannya kata sang hakim, wahai gulam, carikan untuk saya daging yang terbaik dan yang terburuk, bawa kemari. Yang dibawa adalah hati. Lalu dengan hikmah Luqman, maka sang hakim mengatakan orang ini bukan orang biasa. Maka diangkatlah dia derajatnya oleh sang hakim menjadi bekerja sampai kemudian tatkala hakim ini meninggal, Qadhi ini meninggal, digantikanlah oleh Luqman. Maka dia menjadi Luqmanul Hakim. Tapi perjalanan hidupnya bukan gampang. Ya, dia adalah budak yang diperjualbelikan sana kemari. Tapi kesabaran dan keikhlasannya mengangkat derajatnya. Kita baru sakit sedikit, orang lain pun harus ikut sakit karena kita yang sakit gitu. Ya. Dan seterusnya. Maka Allah Al-Latif, maha lembut Allah itu. Maha lembut. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allahu wa iyyakum ajmain. Kita dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang tegar, maka diperhadapkan dengan musibah-musibah. Ya, diperhadapkan dengan musibah-musibah supaya kita menjadi pribadi yang tegar. Bukankah pepatah mengatakan pelaut ulung itu tidak lahir dari ombak yang tenang, pembalap yang handal tidak lahir dari jalan yang lurus. Maka demikian pula pemimpin hebat di dunia ini tidak akan pernah terlahir dari keadaan sejak lahirnya semuanya menyenangkan. Nggak ada. Ada dengan kesulitan, kepayahan, barulah dia menjadi pemimpin yang hebat. Bukankah ayatnya sudah kita bacakan, As-Sajdah ayat 24. Waj'alna minhum a'immatan. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin.
yahduna bi amrina, yang berjalan di muka bumi, memberikan penerangan dengan izin Allah, petunjuk Allah. Kapan itu terjadi? Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Tidaklah disebut sabar kecuali karena kepayahan demi kepayahan hidup telah mereka jalani. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka berilmu, mengilmui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga menguatlah iman mereka. Ya. Karena Allah Al-Latif, maka kita bersabar dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Sebab ujian-ujian yang tidak menyenangkan itulah yang akan menjadikan kita pribadi hebat di masa depan. Maka demi terrealisasinya nilai-nilai adaptif dan visioner dalam menyikapi perubahan, anggota keluarga harus memiliki karakter yang kuat dan sabar dalam setiap ujian dan tantangan kehidupan. Harus siap. Baik, kemudian prinsip berikutnya, tenang dan berpikir positif. Tetap tenang dan berpikir positif. Segenting dan sesulit apapun persoalan kehidupan yang dihadapi, Ibrahim alaihissalam mendidik agar keluarganya selalu menguatkan hubungan spiritual dengan Sang Khalik. Segenting dan seburuk apapun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh keluarga, kedekatan kepada Allah, Rabb pemilik segala keadaan, harus selalu terbangun. Karena hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang dan jiwa tetap tegar. Apa ayatnya ini? Ada yang tahu ayatnya? Bahwa dengan dekat kepada Allah, hati menjadi tenang. Akhwat dulu, akhwat. Ada akhwat yang tahu? Surat apa, ayat berapa? Ar-Ra'du, oke, ayat? Salah. Ayat berapa? Salah. Sebut aja dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Pasti ada satu yang benar. Surat Ar-Ra'd benar, tapi penyebutan ayatnya masih keliru. Penyebutan nomor ayatnya. Oke, ada yang bisa menyampaikan ayatnya? Walaupun suratnya dan nomor ayatnya masih keliru. Surat apa? Ayatnya. Bagaimana bunyi ayatnya? Lafaz ayatnya? Akhwat? Belum ada? Terus? Ya. Baik. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd 28. Ini rezekinya dititip sama Ustaz Tirmizi. Diberikan. Baik. Nah, jadi segenting apapun persoalan kehidupan, baguskan hubungan dengan Allah. Makanya Ibrahim alaihissalam di tempat yang tandus kering yang pertama kali dia minta kepada Allah, jadikan keluargaku ahli sholat dulu. Sebab kalau bagus hubungannya dengan Allah, insya Allah Allah terlibat dalam urusannya, nggak ada lagi masalah yang besar. Tidak ada lagi masalah yang besar karena Allah maha besar. Seringkali masalah menjadi besar karena kita tidak melibatkan Allah dalam hidup kita. Maka masalahnya menjadi besar. Tapi kalau kita melibatkan Allah, masalah apa yang besar? Allah maha besar. Makanya kenapa Hajar alaihissalam, tatkala suaminya meninggalkannya, dia bertanya, Allahu amaraka bihadza. Allahkah yang menyuruh kamu berbuat begini? Barulah Ibrahim mengatakan, na'am, Allah amarani bihadza. Allah yang menyuruh saya. Maka Hajar mengatakan, idzan izhab lillah li anna Allah la yudayyunahuna. Kalau begitu wahai suamiku, jangan lagi ragu. Tinggalkan kami karena Allah. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Coba lihat. Ketegaran, kekokohan jiwa akan lahir dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak dekat dengan Allah akan rapuh jiwanya. Akan rapuh. Di daerah Cilebut, seorang pemuda usia 20 tahun, ya, usia mahasiswa, dekat rumahnya Bastaka, dekat rumah kontrakannya. Bahkan satu kompleknya Bastaka, ya. Seorang pemuda ditemukan oleh ayahnya tewas bunuh diri, gantung diri. Ya. Diperkirakan matinya antara subuh sampai jam 8 atau jam 9 pagi. Diperkirakan matinya di antara jam itu.
Setelah kemudian dicari tahu penyebabnya, di handphonenya itu ada chattingan putus dengan pacarnya. Ya, betapa rapuhnya jiwa itu. Hanya dengan putus dengan pacar, dia nekat untuk bunuh diri. Disangkanya dengan bunuh diri selesai masalah, tapi bertambah masalah. Kami juga menemukan kasus waktu kami masih kuliah di Unhas. Mungkin Bastaka menyaksikan itu atau tidak, saya nggak tahu. Mungkin Arbi juga menyaksikan. Seorang pemuda yang kemudian bertengkar dengan pacarnya di tengah malam. Lalu si perempuan berkata, kalau kamu memang jujur dan benar, minum baygon. Si laki-laki menunjukkan kesetiaannya, maka dia membeli cairan baygon. Alhamdulillah dia pilih tempat untuk bunuh diri di masjid kampus. Naik ke lantai kedua. Di sana dia minum. Ternyata sakit itu, sakaratul maut. Maka dia terputar bagaikan gasing. Untung ikhwah ada yang mengetik. Dari dalam, karena ada ruang pintunya kaca. Nah si ikhwah ini dari dalam melihat orang itu, karena nggak kedengaran suaranya. Dia sudah pegang perutnya, mules. Si Iwan mengatakan, kamar mandi di sana. Silakan ke sana. Padahal orang ini sudah syakarat tuh. Nanti setelah mulutnya berbusa, jatuh, baru panik dia. Dipanggillah semua ikhwah, dibangunkan, termasuk ikut bangun. Rada-rada kita semua tidak mengerti masalah kesehatan. Semua bermusyawarah, orang ini udah terputar seperti gasing. Kenapa nih? Apa harus dilakukan? Semua pada panik, bingung. Padahal rumah sakit dekat. Rumah sakit kampus dekat banget. Tapi nggak ada yang terpikir larikan ke rumah sakit. Ya, itu juga kekurangannya kita. Selalu interaksinya dengan Islam, lupa dengan kesehatan. Akhirnya ada ikhwan mengatakan, keracunan sepertinya, ayo belikan kelapa muda. Tengah malam jam 1 mau cari kelapa muda. Ini orang sudah bakal mati, belum datang kelapa mudanya. Betul juga, kelapa muda datang subuh. Ikhwan datang juga, jadi rezekinya ikhwan. Nah nanti ada ikhwah, Hengki ya. Hengki namanya, memang kesehatan, dia yang baru terbangun, cuma dia agak lambat bangunnya. Begitu terbangun, astagfirullah, ini keracunan, segera larikan ke rumah sakit. Baru nggak semua, iya rumah sakit. Segera kita bawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit diminumkan air aqua, ya 30 botol ukuran 1 liter. Sampai keluar tuh dari perutnya tuh, racun-racun. Alhamdulillah selamat, dengan izin Allah selamat. Kata dokter hampir saja katanya. Besoknya 2 hari setelah bisa diajak komunikasi, kita wawancarai. Kenapa sampai dia nekat berbuat itu. Ternyata HP pacarnya hilang. Dituduhlah dia yang ambil. Dia mengatakan bukan saya, tapi pacarnya nggak terima. Maka kemudian kata pacarnya, kalau kamu memang jujur dan setia, minumlah baygon. Astagfirullah. Betapa rapuhnya jiwa itu. Ya, betapa rapuhnya jiwa itu. Itu kisah nyata. Oke baik, kita lanjutkan. Pelayanan terbaik dan maksimal. Nah ini adalah prinsip ketahanan rumah tangga berikutnya. Pelayanan terbaik dan maksimal. Berikan pelayanan itu terbaik dan maksimal. Jangan setengah-setengah. Dalam kesulitan dan kepayahan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya untuk tetap berakhlak mulia dengan manusia. Sehingga siapapun dari manusia yang mengenalinya dan keluarganya akan merasa senang dan bahagia. Dengan memahami pentingnya akhlak mulia, diharapkan pada kepribadian anggota keluarga terbentuk budaya cinta dan memberi manfaat dan berbahagia dengannya. Makanya kita nasihatkan kepada ikhwah-ikhwah kita, akhwat kita dari panitia, pokoknya berikan pelayanan terbaik dan maksimal. Ya. Kalau kita menyapu, bersihkan lantai, paling terbaik, paling maksimal. Jangan menyapu, kotorannya sudah keluar dari lantai tapi dibiarkan. Ambil segera kotoran, ambil sendok sampah, buang. Maksimal, berikan pelayanan. Disiapkan makanan, nggak ada air minumnya. Disiapkan makanan air minum, nggak ada tisunya. Maksimal, pikirkan apa yang kurang nih. Apa yang kira-kira setelah makan orang butuh. Itu kita hayalkan. Kita bayangkan diri kita habis makan itu butuh apa gitu. Nah coba itu yang kita hadirkan. Nah karena itulah berikan pelayanan terbaik. Sehingga orang-orang itu senang, bahagia gitu. Nah ketika orang lain senang dan bahagia itu ternyata mengundang rezeki berlimpah. Mengundang rezeki berlimpah. Ya. Alhamdulillah pelayanan muslimah baik. Dalam itikaf ini, tiba-tiba ada jamaah yang nelpon, SMS, Pak Ustadz, saya tertarik untuk mendonasikan mesin kangen water untuk muslimah. Alhamdulillah tinggal tunggu transfernya. Ya sudah komitmen. Sudah siap mentransfer.
donasi untuk satu mesin kangen water untuk disimpan di sekretnya akhwat. Tentu akan dibagi-bagi. Ya kalau pelayanan baru insya Allah ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bantu manusia, manusia jadi senang dan bahagia. Itu Masya Allah, banyak doa-doa yang kita tidak tahu. Dia ucapkan Alhamdulillah. Bayangkan dia puji Allah karena pelayanan kita. Dia puji Allah karena pelayanan kita. Maka pujian Allah inilah yang akan menggetarkan arasy Allah. Dan Allah Maha tahu hajat kita apa. Allah tahu kebutuhan kita apa. Ya. Maka inilah yang disebut dengan rezeki yang tidak harus selalu hitungan-hitungan logika. Jangan pakai logika untuk rezeki. Rezeki Allah, Allah bisa kasih rezeki berlimpah. Tidak bisa dihitung. Ya. Baik, kita lanjutkan. Rezeki berlimpah. Nah, ini langsung pembahasannya dari rezeki berlimpah. Rezeki berlimpah adalah prioritas ketiga dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluarga setelah prioritas pertama dan kedua, yaitu sholat dan akhlak mulia. Untuk mengundang kesuksesan dan keberhasilan rezeki yang berlimpah bagi keluarga di masa yang akan datang, sangat penting bagi anggota keluarga membaguskan hubungan dengan Allah dan membaguskan hubungan dengan manusia, dalam arti memberikan pelayanan terbaik kepada manusia dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Ya. Maka santri-santri kalau berikan pelayanan terbaik dalam itikaf, insya Allah ada rezeki dari Allah. Kita berikan THR nanti di ujung Ramadan. Ya. Berikan pelayanan terbaik dan lakukan itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kenapa? Karena Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Maka wujudkanlah keindahan karena Allah, sehingga akan abadi apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerja untuk manusia, kita akan stres ketika manusia tidak puji. Kita akan stres ketika manusia tidak membalas dengan kebaikan. Tapi begitu kita lakukan untuk Allah, wallahu la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan pernah menyelisih janji. Apapun yang kita lakukan karena Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau untuk manusia kita berbuat, kadang manusia menyia-nyiakan. Tapi kalau kita berbuat untuk Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Baik, yang terakhir, menjadi ahli syukur. Ibrahim alaihissalam mendidik keluarga untuk menjadi ahli syukur, bukan ahli kufur. Jika hidup berlimpah rezeki, segala urusan dimudahkan oleh Allah, hendaklah tetap berlaku tawadu dan tidak sombong. Apa yang seringkali membuat manusia itu lupa diri? Apa yang seringkali manusia itu menjadi lupa diri, pandang lautan, lupa daratan? Seringkali adalah karena perubahan nasibnya menjadi bagus, itu seringkali dia menjadi lupa diri. Kenapa? Karena motivasi dia ingin kaya bukan karena Allah. Kalau motivasi dia kaya karena Allah, maka dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya tetap tawadu orangnya. Tapi ada orang-orang yang motivasi kayanya karena dunia, maka inilah orang-orang yang akan berubah hidupnya dengan kekayaan itu menjadikan dia sombong, menjadikan dia angkuh, menjadikan dia memandang remeh dan rendah orang lain. Kenapa? Karena motivasi kayanya dunia. Apa ayatnya kira-kira ini? Allah mengatakan, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Allah sudah beritahu kepada kita. Sekali-kali tidak. Manusia akan cenderung berbuat berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, tagwa di situ bermakna sombong, angkuh, takabur, merendahkan orang lain. Kapankah kecondongan manusia itu berbuat kesombongan, keangkuhan? Tatkala dia melihat dirinya itu sudah serba dimudahkan dalam banyak urusan. Hartanya sudah ada, kendaraannya sudah ada. Dia nggak butuh orang lain lagi. Malah dia merasa dialah dibutuhkan sama orang lain. Saat itulah dia akan berpeluang untuk merendahkan orang lain karena motivasi dia kaya bukan karena Allah. Ya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Ya, Starian Taga. Surat ayat 6 dan ayat berapa? Oke. Tastahiku bihadihi arizq. Surat Al-Alaq, ya.
Jadi ingat, siapa yang motivasi kayanya adalah dunia, dia pasti akan jadi orang yang sombong. Tapi kalau motivasi kayanya karena Allah, dengan hartanya akan banyak manfaat. Nabi mengatakan, al-malu as-soleh lil mar'i as-soleh. Sebaik-baiknya harta itu berada di tangan orang-orang soleh. Kita harus kaya. Sebab dengan kekayaan banyak manfaat. Dengan kekayaan kita bisa buat program etika, memberikan pelayanan terbaik. Dengan kekayaan kita bisa bangun masjid. Dengan kekayaan kita bisa berangkatkan haji dan umroh. Bukan hanya keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, imam masjid kita berangkatkan umroh. Dengan kekayaan. Dengan kekayaan bisa kita topang, kita kuatkan para dai yang berdakwah di belahan bumi yang tandus dan kering. Dengan kekayaan kita bisa bangun pendidikan, sekolah dakwah dan seterusnya. Dengan kekayaan, maka jangan pernah takut kaya. Harus berpikir kaya. Dan cara berpikir kaya latihannya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Selalu berinfak, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap berinfak. Itu apa? Latihan mental kaya. Kayanya belum, mentalnya dulu yang harus kaya. Bagaimana mental kaya? Selalu berinfak, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap berinfak, mental dulu. Sebab penelitian yang dikemukakan oleh para psikolog barat, harta tidak akan pernah merubah kepribadian seseorang. Tapi harta memperbesar kapasitas diri seseorang. Kalau orang itu suka berinfak sebelum dia kaya, begitu dia kaya semakin besar infaknya. Tapi kalau sebelum dia kaya sudah sombong, begitu dia kaya tambah sombong. Sebelum dia kaya dia sudah bakhil, begitu dia kaya tetap bakhil. Buktinya si Korun. Jadi infak sedekah itu bukan karena banyak harta, bukan. Tapi kelapangan dan kekayaan hati yang Allah tanamkan dalam jiwa seorang hamba. Oke, baik. Kita lanjutkan. Cara bersyukur kepada Allah dengan melakukan 3 hal. Cara bersyukur kepada Allah dengan melakukan 3 hal. Pertama, menyandarkan rezeki hanya datangnya dari Allah. Bahwa rezeki berasal dari Allah. Sandarkan itu. Rezeki datang dari Allah. Makanya berkenan dengan ini, Allah memuji Sulaiman dan Allah melaknat si Korun. Sebab Korun dia sandarkan rezeki bukan dari Allah. Dia sandarkan dari dirinya. Si Korun mengatakan dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-78, innama utituhu ala ilmin indi. Semua kekayaan ini saya dapat karena memang saya hebat. Saya pintar, saya cerdas. Itu si Korun. Allah laknat dia karena menyandarkan rezeki kenikmatan pada dirinya bukan dari Allah. Sedangkan Sulaiman alaihissalam dipuji Allah, diberkahi Allah karena menyandarkan rezeki dari Allah. Di surat An-Naml di ayat yang ke-40, Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua kekuasaan ini, kerajaan ini, pengikut ini datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya. Pandaikah saya bersyukur ataukah saya kufur? Lihat, sama-sama miliarder dalam Al-Qur'an. Tetapi satu dilaknat Allah, satu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah miliarder muslim. Yaitu orientasi kayanya lillah, bukan orientasi kayanya untuk dunia. Lalu kemudian banyak memuji Allah dan menceritakan kepada orang-orang soleh mengenai kebaikan Allah berupa kemudahan rezeki. Inilah yang disebut dengan ayat wa amma binikmati rabbika fahaddis. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Allah sampaikan, ceritakan pengalaman pribadi kita. Ya kenapa? Sebab kita menjalaninya langsung. Bahwa dengan kita taat kepada Allah, Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan. Allah hadirkan banyak keajaiban-keajaiban. Tapi tentu pertanyaannya, apakah kepada setiap orang kita cerita kebaikan kita? Enggak semua orang. Sebab Allah memberitahukan kepada kita tentang perkataan Yakub kepada Yusuf. Tatkala Yusuf menceritakan mimpinya dan Yakub mengatakan itu nikmat dari Allah. Takwilnya akan menjadi manusia hebat di masa depan. Maka Yakub berkata, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Dikhawatirkan mereka berbuat makar terhadapmu. Artinya, kebaikan yang kita dapatkan jangan diekspos ke semua orang. Tidak semua orang ridho dengan kebaikan kita. Maka kebaikan yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan bukan konsumsi publik. Menjadi konsumsi di medsos kita, jangan, nggak perlu. Tapi oke lah di grup-grup yang di sana ada para pejuang-pejuang Islam,
ya di grup kita ya, yang insya Allah di dalamnya orang-orang yang baik, yang ketika kita sampaikan kebaikan nikmat yang kita dapati, yang terucap dari mereka adalah doa-doa kebaikan dan keberkahan. Doa-doa kebaikan dan keberkahan. Ya. Anda yang tadinya telah berubah statusnya dari jomblo menjadi istri atau menjadi suami, nggak usah kemudian seolah-olah manusia alam jagat raya ini tahu. Ya. Nggak semua mereka ridho, nggak semua. Dan berbahayanya kata Nabi adalah karena al-ainu haqqun, bahwa ada penyakit yang pasti terjadi dan itu benar, yaitu penyakit yang disebabkan karena pandangan, al-ain. Dan al-ain ini adalah muqaddimah untuk sampai kepada hasad. Kalau al-ain itu, al-ain saja muqaddimahnya sudah mendatangkan doror, kemudaratan kepada orang lain. Dengan melihat orang tersebut dan lalu dia hadirkan rasa cemburunya, rasa ketidakridoannya kepada orang yang dia lihat. Maka pandangannya mengeluarkan gelombang yang dikendarai oleh setan lalu menjadi musibah penyakit kepada orang yang tertimpa ain, namanya ma'yun. Tetapi apabila sudah sampai pada tingkat hasad, maka tidak perlu lagi ketemu langsung dengan korban. Dia lihat fotonya saja, ya. Dia hayalkan orang yang dia benci itu, maka orang yang dibenci bisa terkena gangguan hasad kalau dia tidak punya benteng. Itulah kenapa ulama menulis buku Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, sebab kita tidak bisa menafikan di sekitar kita ada orang-orang yang berpeluang menimpakan gangguan ain atau berpeluang menimpakan hasad kepada kita. Maka kita perlu benteng Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, yaitu zikir pagi dan petang. Baik, selanjutnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ketika kemudian Aisyah radhiyallahu anha mendapati sang suami tercinta qiyamul lail sepanjang malam, sampai-sampai Aisyah meneteskan air mata, mendapati kaki beliau bengkak saking lamanya beliau berdiri dalam sholatnya. Maka Aisyah tidak bisa tidur lagi, menunggu sampai sang suami menyelesaikan sholatnya untuk menanyakan beberapa hal. Tatkala Rasulullah telah menyelesaikan sholatnya, Aisyah kemudian memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin tempat terbaik untukmu adalah surga?" Kata Rasul, "Bala ya Aisyah." "Ya Rasulullah, bukankah Allah menjamin dosa-dosamu yang telah berlalu diampuni oleh Allah?" Kata Rasulullah, "Bala ya Aisyah." Allah mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menggunakan waktu malam untuk istirahat? Sementara pagi, siang, sore, hingga malamnya kamu menjumpai manusia, mendakwai Islam kepada manusia. Kenapa tidak kamu menggunakan waktu malam untuk istirahat? Sebab aku yakin besok engkau akan kembali menjumpai manusia, mendakwahkan Islam kepada mereka. Yang diantara mereka ada yang menolak, diantara mereka ada yang mencela, menghina, dan menistakan engkau." Apa jawaban Rasulullah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari istrinya tercinta? Dia mengatakan, "Ya Aisyah, afala uhibbu ilayya an akuna ba'dan abdan syakura?" Tidak pantaskah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya, aku bersyukur Allah sudah menyiapkan surga untukku. Aku bersyukur Allah mengampuni dosa-dosaku. Afala uhibbu ilayya an akuna abdan syakura? Tidak pantaskah aku mencintai apa yang dengannya mendatangkan pribadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka aku ingin wujud syukurku kepada Allah adalah dengan ibadah ini. Nah, itulah yang membuat Aisyah akhirnya tidak lagi menanyakan hal yang demikian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda syukur kita adalah semakin dekat kepada Allah secara lahiriah. Tanda kita diberikan kesehatan, gunakan, maksimalkan kesehatan untuk dakwah ilallah. Bukan untuk kemudian pamer otot di media sosial gitu. Ya, nanti ini mengundang ain dan mengundang hasad. Kita sehat, kita kuat untuk dakwah di jalan Allah. Niatkanlah Anda olahraga di mini soccer. Niatkan supaya begitu nanti ada panggilan berjihad, Anda siap berlari di medan jihad. Niatkan itu sehingga kita bukan hanya berolahraga dengan niat mubah, tapi berolahraga dengan niat ibadah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Satu pertanyaan lagi buat akhwat. Tolong ditunjuk siapa yang bersedia untuk menjawab. Pertanyaannya mudah. Sampaikan kalau sudah ada. Sudah ada? Sudah, oke. Pertanyaannya, apa arti dari ilmu hikmah yang dijelaskan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir? Ada 3 ciri ilmu hikmah. Oke, silakan dijawab. Sabar, ini ada mic-nya.